Di dunia yang hiruk-pikuk, di tengah deru ambisi dan kepenatan, kita berlari, mencari sesuatu yang kita sendiri tak tahu namanya. Kita kejar gelar, status, dan pujian. Tapi semakin banyak yang kita punya, semakin sepi yang terasa di dalam dada. Pernahkah kamu merasa bahwa ada ruang kosong di dalam dirimu yang tak bisa diisi oleh apapun selain cinta? Bukan cinta biasa. Bukan cinta manusia kepada dunia. Tapi cinta yang datang dari Tuhan dan membawa kita pulang ke dalam jiwa. Inilah kisah seorang lelaki yang dikenal sebagai ulama besar, dihormati karena ilmunya, disanjung karena kepandaiannya. Tapi hatinya tetap merasa ada yang belum utuh. Hingga suatu hari, ia bertemu seorang asing. Satu pertemuan yang tak hanya mengubah hidupnya, tapi menggetarkan dunia hingga ratusan tahun setelahnya. Namanya Jalaluddin Rumi. Dan ini bukan hanya kisah tentang dia, tapi tentang kita semua. Jalaluddin Muhammad Rumi lahir di Balkh, wilayah Persia kuno, tahun 1207. Ia adalah anak dari ulama besar, Bahak Walad. Sejak kecil, Rumi tenggelam dalam samudera ilmu. Ia membaca Al-Quran, tafsir, hadis, filsafat, hingga logika. Saat usianya baru menginjak 24 tahun, ia sudah menjadi guru besar. Murid-murid dari berbagai kota datang padanya. Rumi adalah simbol dari kecerdasan dan kewibawaan. Tapi, meski disanjung dan dihormati, hatinya sunyi. Ia tahu banyak, tapi ia belum merasakan cinta ilahi. Sampai akhirnya, takdir mempertemukannya dengan seorang pengembara misterius. Tahun 1244. Di kota Konya, datanglah seorang darwis bernama Syams Tabrizi. Ia tak dikenal. Bajunya lusuh. Kata-katanya menusuk. Syams menghampiri Rumi dan bertanya, "Wahai Rumi, siapakah yang lebih agung, Nabi Muhammad atau Bayazid Al-Bustami?" Pertanyaan itu mengguncang. Rumi menjawab hati-hati. Tapi Syams terus menggugah. Hari demi hari, mereka berbicara, bukan soal fatwa, tapi soal rasa. Rumi yang sebelumnya mengajar dari mimbar, kini belajar dari jiwa. Ia menemukan hal yang tak pernah ia ajarkan di kelas, yaitu makna cinta sejati kepada Allah. Syams bukan hanya sahabat, tapi cermin. Ia bukan membawa ilmu baru, tapi membakar api cinta dalam dada Rumi. Sejak saat itu, Rumi berubah. Ia mulai menari, menangis, dan menulis puisi. Ia meninggalkan gelar, dan mencari kedalaman spiritual dan batiniah. Dari hatinya lahir ribuan bait puisi. Inilah sebagian puisi yang ia tulis. Apa yang kau cari, sedang mencarimu juga. Jangan sedih, segala sesuatu yang hilang darimu akan kembali dalam bentuk yang lain. Tapi cinta tak selalu dimengerti orang. Murid-murid Rumi cemburu pada Syams. Mereka tak paham ikatan jiwa yang ada di antara keduanya. Suatu malam, Syams menghilang. Ada yang mengatakan ia dibunuh. Rumi hancur. Tapi dari luka itu, puisinya justru semakin dalam. Ia menulis, menari, dan menciptakan apa yang kita kenal kini sebagai tarian sufi, Whirling Dervish. Bukan sekadar gerakan, tapi zikir dalam lingkaran cinta. Rumi wafat pada tahun 1273. Tapi suaranya tetap hidup. Dalam syair, dalam hati, dalam pencarian ruhani kita hari ini. Ia mengajarkan bahwa ilmu itu penting, tapi tanpa cinta, ia kering. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati bukan sekadar kepada manusia, tapi kepada sang sumber dari segala cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menulis, "Jangan kau pikir bahwa cinta datang dari luar dirimu. Cinta tumbuh dari dalam. Ia sudah ada dalam dirimu sejak awal penciptaan. Dan barangkali, itulah yang harus kita temukan dalam hidup yang serba sibuk ini. Bukan hanya tahu siapa Tuhan, tapi juga harus merasa dekat dengannya. Karena seperti kata Rumi, engkau bukan setetes air dalam lautan, tapi seluruh lautan dalam setetes air." Kisah ini bukan hanya tentang Rumi, tapi tentang kita semua. Tentang hati yang sedang mencari.
tentang cinta yang bisa menyembuhkan. Jika kisah ini menggetarkan hatimu, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komentar, dan subscribe. Karena di setiap jiwa, ada Rumi yang sedang menunggu untuk dibangkitkan.